Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom, apa yang orang ini lakukan? Bagaimana dia bisa begitu sombong sebagai pengawal bayangan hitam? Untuk memanggil penjaga bayangan gelap, itu telah menghabiskan banyak sumber gelapku. Begitu sumber gelap digunakan naik, saya khawatir saya itu tidak akan menjadi lawan Xiaoyan. Melihat dunia gelap, setiap kali pedang raksasa ksatria gelap menyerang dan menebas, itu dengan mudah dihindari oleh Xiaoyan, dan Wen Yi, berdiri di bahu ksatria gelap itu, berkata dengan sungguh-sungguh. Wen Yi awalnya tidak memiliki atribut, tetapi disuntikkan ke dalam sumber gelap oleh kepala sekolah Wen menggunakan metode kekuatan khusus, sehingga berevolusi menjadi atribut gelap. Meskipun atribut gelap memberi Wen Yi banyak kemudahan, pada saat yang sama, itu juga menciptakan kelemahannya. Karena dia adalah atribut gelap yang diperoleh, jadi setiap kali Anda bertarung, Anda perlu menggunakan kekuatan khusus yang disebut sumber kegelapan untuk menggunakan kekuatan kegelapan. Sumber kegelapan sangat berharga seperti air, dan itu sangat sulit. Karena kurangnya sumber kegelapan, Wen Yi telah ditekan oleh Ling Yu. Jika tidak tanpa batasan ini, Wen Yi akan lama menjadi jenius sejati di halaman. Hampir sampai, keluarlah, Purgatory Array. Tiba-tiba, melihat penjaga bayangan gelap di ruang gelap, Xiaoyan mencibir. Tabrakan. Begitu suara itu jatuh, di ruang yang sudah tertutup kegelapan ini, lingkaran panas meleleh seperti gelombang tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiaoyan, dan segera menambahkan kekuatan spiritual Xiaoyan untuk mengembun keluar dari pola dunia gelap sepenuhnya digantikan oleh dunia api. Arai, bagaimana mungkin? Wen Yi mengerutkan kening ketika dia melihat ruang tiba-tiba berubah menjadi dunia api. Leng Busing, pola api penyucian baru saja terbentuk, dan pola inti tiba-tiba mencapai sebanyak 40.000. Formasi api penyucian naga Fury. Dalam sekejap, Xiaoyan berdiri di formasi api penyucian, bermandikan api, seluruh tubuhnya tampak sangat suci, seolah-olah raja tertinggi telah turun, mengendalikan api besar yang tak terbatas dunia. Dengusan dingin, bergema di seluruh kehampaan seperti suara langit. Hei, dengan menghilangnya dunia gelap, aura gelap pada ksatria gelap itu agak lemah, seperti seorang ksatria biasa. Jelas, hanya di dunia gelap kekuatannya dapat menguap secara maksimal. Kembalilah. Melihat kekuatan formasi tirani Xiaoyan muncul, Wen Yi tiba-tiba jatuh dari Dark Knight dan melambai. Dia tahu bahwa meskipun ksatria gelap itu sangat kuat, dia tidak memiliki keuntungan di dunia api. Leng berdengung. Suara Wen Yi jatuh, dan ksatria gelap itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang langsung di sini. Kemarahan naga api penyucian. Melihat gerakan menantang maut Wen Yi, Xiaoyan langsung mengangkat telapak tangannya. Segera, api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh formasi api penyucian, dan langsung berubah menjadi naga menyala dengan panjang ratusan meter. Di tempat itu, sekelompok api yang sangat terang akan bergerak. Boom! Wen Yi mengusir ksatria gelap itu. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi berdiri diam di peta api penyucian. Naga api mengambil api yang menghancurkan dunia dan berubah menjadi sambaran petir, yang dengan cepat menembaknya. Kegelapan. Hancurkan. Matanya sedikit terpejam, dan aura gelap di sekitar tubuhnya terus bergetar. Dalam sekejap, ketika naga api Xiaoyan datang ke tubuhnya, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan dengan momentum guntur, dia langsung meraih kepala naga itu. Pada saat itu, naga api yang perkasa itu benar-benar terkorosi oleh aura gelapnya, terurai secara perlahan. Monumen darah pemakan roh. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak mengharapkannya, tetapi Xiaoyan bukan orang yang bertele-tele, dan semangat juang yang mempesona muncul. Kekuatan tempur Xiaoyan juga cukup untuk menggambarkan kata teror. Pukulan terakhir. Melihat tablet darah yang melahap roh di samping Xiaoyan dalam keadaan ilusi, Wen Yi tiba-tiba membuka matanya, suaranya sangat tua, seperti pembangkit tenaga listrik yang terbangun dari zaman kuno. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sesuai keinginanmu. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk pelan, aura di tubuhnya melonjak, Dohe Burning Jue berputar dengan kecepatan tinggi, dan setiap kali kekuatan meluap dari tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kegelapan, pengorbanan, sebuah suara kuno yang sunyi, seperti semburan suara Sansekerta, bergema di dunia api dari arai api penyucian. Boom! Serangan yang tampaknya lemah baru saja muncul,
dan lingkaran aura gelap yang aneh merembes dari tubuh Wen Yi. Segera setelah itu, diagram api penyucian Xiao Yan hancur. Sosok itu sekarang terekspos di ruang ini. Atribut gelap sangat misterius, bahkan kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Din Ling, kamu harus. Melihat Wen Yi yang menggunakan cara hebat di lapangan, Ling Feng tidak bisa membantu tapi berkata, Xiao Yan tidak bisa mati. Pertama, Xiao Yan adalah seorang jenius di Akademi Ling Yuan. Kedua, tubuh jiwa Ling Yu masih berada di tangan Xiao Yan, jadi Ling Yu sedang terburu-buru. Jangan khawatir, Ling Yuanzi dengan lembut setuju, tetapi pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan ledakan kengerian. Jelas, persepsi Wen Yi tentang atribut gelap jauh melebihi harapannya. Untuk tingkat serangan ini, apalagi Dewa Pertempuran Bintang 4, saya khawatir bahkan beberapa Dewa Pertempuran Bintang 5, sulit untuk ditolak. Dunia bawah benar-benar tempat yang bagus. Ketika saya memiliki kesempatan, saya secara alami akan pergi melihatnya. Tapi hanya mengandalkan serangan seperti itu untuk menghentikan kemajuan saya. Bodoh berbicara tentang mimpi. Api akan datang. Guntur akan datang. Melihat ini, darah diam Xiao Yan menjadi panas pada saat ini, seolah-olah dinyalakan oleh atribut gelap di sekitar Wen Yi, dan darahnya mendidih. Boom! Saat Xiao Yan berbicara, segera pecah dari benih surgawi besar Fei Yan dan dituangkan ke tangan Xiao Yan. Kekuatan jiwa, guntur neraka. Dengan dengusan dingin, kekuatan klon jiwa Xiao Lei langsung diserap oleh Xiao Yan. Segera, dengan kekuatan jiwa dan semangat juang Xiao Yan saat ini, dia langsung menampilkan neraka api petir. Tubuh penjaga besar yang dikelilingi oleh guntur dan kekuatan api benar-benar menyelimuti Xiao Yan, dan bahkan Xiao Yan, yang terletak di tengah Hades guntur dan api, di telapak tangannya, kedipan kekuatan api merah surgawi besar, dan biji teratai petir dan api milik Xiao Lei Ting meledak. Sudah berakhir. Pengorbanan kegelapan, hancurkan langit. Melihat Xiao Yan telah menggunakan semua metodenya, Wen Yi tersenyum perlahan, dan kemudian sumber kegelapan yang tersisa mengalir ke aura gelapnya seperti air, dan kegelapan akan menjadi luar biasa. Napas meraung langsung ke Xiao Yan, seperti ular ganas, yang sangat menakutkan. Thunderfire Hades, pertahankan. Thunderfire Lotus Seeds, mekar. Thunderfire Hades langsung menahan erosi aura gelap, dan kemudian biji Lotus Thunderfire yang indah dengan mudah meledak di kehampaan di depan Wen Yi. Boom! Dalam sekejap, suara ledakan energi yang memekakkan telinga bisa terdengar di ruang ini. Adapun sosok Xiao Yan dan Wen Yi, sangat sulit untuk membedakan mereka untuk sementara waktu. Namun, orang-orang yang sangat kuat di tempat kejadian tahu bahwa ketika akibat dari pertempuran menghilang, hasilnya juga harus dimiliki. Fluktuasi yang mengerikan. Apakah ini benar-benar serangan yang dapat dilepaskan oleh dua pembangkit tenaga abadi bintang 4 yang bertarung? Serangan dan fluktuasi semacam ini, bahkan jika itu adalah pertempuran abadi bintang 5, hanya seperti itu. Kedua orang ini terlalu mesum, kan? Di luar lapangan, Irene sedikit cemberut, melihat ke jantung pertempuran. Riak energi menutupi matahari dan badai kehancuran, cemberut. Kamu terlalu main-main, kali ini kamu harus berlatih keras ketika kamu kembali. Melihat Irene seperti ini, kepala sekolah AI berkhotbah. Irene mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya yang indah terus menatap lingkaran pertempuran. Pada saat ini, mereka berdua tampak sangat lemah, tetapi dalam pertempuran antara para jenius ini, siapa yang akan menang? Hasilnya sudah terbagi. Setelah Sun Si, Ling Yuanzi tersenyum pada beberapa orang yang hadir seolah dia merasa lega. Kemenangan atau kekalahan? Siapa yang menang? Mendengarkan pembukaan Ling Yuanzi, kepala sekolah Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Murid-muridnya terkunci rapat di arena pertempuran, mencoba melihat pemenang dari kabut yang menghancurkan langit. Puff! Dengan suara, kekosongan menggeliat, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Wen Yi. Ai Zhangjiao kehilangan suaranya ketika dia melihat sosok yang muncul dari kehampaan, tetapi sosok ini adalah Wen Yi, tetapi sangat lemah, dan ada kabut di sekelilingnya, yang cukup samar, jadi Ai Zhang saya tidak bisa memastikan untuk sementara waktu. Hei, orang ini Xiao Yan masih. Ling Feng menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak peduli hasil dari kompetisi ini, dia masih bisa kembali ke Ling Yu. Tidak, bukan Wen Yi. Tiba-tiba, Irene menutup sudut mulutnya dengan tangan kecil dan kehilangan suaranya.
Batuk-batuk. Maaf, sepertinya kualifikasi untuk memasuki pagoda roh bumi tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa saat, kabut di kehampaan menghilang, dan tubuh Wen Yi perlahan jatuh, dan tubuh Xiaoyan sosok dan suara secara bersamaan berubah dari di balik ingatan muncul. Kamu bocah. Melihat penampilan Xiaoyan, Ling Yuanzi tersenyum, jelas dia sudah menyadarinya. Itu saja. Saat berikutnya, kepala sekolah Wen perlahan menggelengkan kepalanya, dan segera membantu Wen Yi berdiri. Setelah memastikan bahwa Xiaoyan tidak menggunakan cara sembarangan, tubuhnya perlahan menghilang dan pergi dari sini. Xiaoyan, selamat. Melihat Master Sekte Wen, yang paling sulit dari 3 Master Sekte utama, pergi, Irene tersenyum pada Xiaoyan. Batuk-batuk, hanya kebetulan. Xiaoyan menggenggam tinjunya dan tersenyum. Namun, hanya Xiaoyan yang tahu bahwa barusan, dia lebih kuat dari Thunderfire Yama ketika dia menambahkan benih teratai Thunderfire, dan dia hampir menderita kerugian di tangan Wen Yi. Dan setelah aura gelap diserap oleh klannya, seolah-olah dia akan bangun, aura tua dan menakutkan perlahan tertinggal. Xiaoyan, selamat. Setelah beberapa saat, Ling Yu juga melangkah maju dan memberi selamat. Master Sekte Ling, ini yang kamu butuhkan. Melihat ini, Xiaoyan menggoyangkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya yang terbungkus dalam prasasti darah pemakan roh muncul. Weng berdengung. Sama seperti sinar cahaya melonjak, getaran hebat tiba-tiba muncul, seolah-olah mencoba berjuang untuk melarikan diri, tetapi sayangnya tubuh jiwa Ling Yu tidak dapat melarikan diri dari penindasan Xiaoyan. Nizi. Dalam sekejap, wajah Ling Feng menjadi pucat, dan raungan seperti suara guntur tiba-tiba menyebar. Petik 2 petik 2. Terkejut dengan suara ini, tubuh jiwa Ling Yu tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian dia langsung dibawa ke dalam tas oleh Ling Feng. Terima kasih. Setelah melakukan semua ini, mata Ling Feng berubah. Kali ini, untuk menukar tubuh jiwa Ling Yu, statusnya tidak dapat dipertahankan, dan bahkan banyak hubungan di halaman digunakan oleh dirinya sendiri, mengatakan bahwa itu sangat berat, tetapi Ling Feng berpikir itu sepadan. Pagoda Roh Bumi, ada apa? Melihat Ling Yuanzi, kepala sekolah Ling Feng, Irene dan kepala sekolah Ai yang hadir, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan bertanya, jelas dia tahu banyak tentang Pagoda Roh Bumi. Kamu bocah, kamu pandai menjadi murah ketika kamu mendapatkannya. Pagoda Roh Bumi, ini adalah harta terbesar dari seluruh Yuan Roh Bumi kita. Komposisi Pagoda Roh Bumi dibangun oleh kekuatan besar sistem kekacauan. Meskipun hanya ada 5 lantai, karena elemen chaos, setiap murid yang masuk akan langsung dikirim ke beberapa area yang tidak dikenal. Melihat ini, Ling Yu menjelaskan kepada Xiaoyan. Sistem kekacauan, apa tujuan Pagoda Roh Bumi ini? Xiaoyan bertanya dalam sekejap. Pagoda Roh Bumi, ini adalah tempat kesempatan. Itu dibangun oleh kekuatan besar dari sistem kekacauan. Menara ini menghubungkan daerah yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali para murid memasuki menara handuk tanah, mereka akan segera dikirim ke beberapa tempat asing, dan kalahkan beberapa penjaga. Atau pecahkan rahasianya, dan kamu bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Kekayaan semacam itu mengejutkan. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Ai menjelaskan. Jadi, pertanyaan apa lagi yang ada? Ling Yuanzi bertanya, melihat tatapan bingung Xiaoyan. Bisakah aku memasuki lantai 5 terdalam dari Pagoda Roh Bumi? Xiaoyan bertanya ragu-ragu, menatap 3 pria besar di sampingnya. Lantai 5, tertegun. Senyum Ling Yuanzi, dan bahkan wajah Ling Feng dan kepala sekolah Ai, menjadi aneh karena pertanyaan Xiaoyan. Hei, Xiaoyan, apakah kamu tahu konsep lantai 5 Pagoda Roh Bumi? Irene berbisik ke samping. Apa? Tanya Xiaoyan. Pagoda Roh Bumi adalah tempat peluang, dan banyak murid ingin memasukinya, tetapi sangat sedikit yang memenuhi syarat untuk memasukinya, dan lantai 4 dan 5 Pagoda Roh Bumi, bahkan beberapa guru master tidak dapat berjalan dengan lancar. Memasuki, dikatakan bahwa tampaknya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalam, tapi sayangnya sejak pendirian Pagoda Roh Bumi, tidak ada yang memasuki lantai 4, jadi lantai 5, kata Irene. Anak baik, punya keberanian. Tidak ada batasan untuk Pagoda Roh Bumi, hanya kamu yang memiliki kekuatan dan kesempatan yang cukup. Pagoda Roh Bumi berlantai 5, bergandengan tangan. Melihat penampilan bingung Xiaoyan, kepala sekolah Ai juga berbicara dengan bebas, dan mereka juga ingin melihat yang keempat rahasia apa yang tersembunyi di lapisan dan lapisan kelima. Ai tua benar,
Selama kamu bisa memasuki lantai 5, kami akan menyelesaikan semua tekanan untukmu. Ling Yuanzi tertawa, dia juga ingin melihat seberapa besar badai yang bisa diciptakan Xiao Yan ini, dan roh tanah. Pagoda, setiap kali Anda menginjak lantai pertama, peluang yang Anda dapatkan sangat besar. Umumnya, para murid yang menginjak lantai 2 pagoda roh bumi akan memiliki lompatan kualitatif. Jika Xiao Yan dapat menembus lantai 5 pagoda roh bumi, saya khawatir potensinya cukup untuk menggambarkannya dengan kata mempesona. Karena itu masalahnya, maka saya ingin berterima kasih kepada beberapa kepala sekolah. Seharusnya belum terlambat, mari kita mulai sekarang. Dengan beberapa kepala sekolah yang meyakinkan, Xiao Yan tidak ragu-ragu, matanya tertuju pada puncak pegunungan, dan ledakan berapi-api muncul. Apakah piala jiwa pengalihan Kidu akan berada di pagoda roh bumi, dan apakah hal-hal yang berkaitan dengan orang tua Xiao Gui dapat diselidiki dengan jelas di pagoda roh bumi? Perjalanan ke pagoda roh bumi seharusnya sangat menarik. Kamu nak, aku sedang terburu-buru. Sosok kepala sekolah menatap mata Xiao Yan yang panas dan tidak bisa menahan tawa. Mereka secara alami tahu betapa berharganya pagoda roh bumi, tetapi pagoda roh bumi hanya bisa digunakan oleh pertempuran abadi bintang 5. Masuk, jadi orang-orang ini, bahkan jika mereka ingin masuk, mereka tidak bisa menahan kekuatan kacau misterius, jadi mereka hanya bisa melakukan ini. Hehe, melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan tidak menghindar darinya, lagi pula, pagoda roh bumi ada tepat di depannya. Pergi. Dengan mendengus ringan, Ling Feng melambaikan tangannya, dan fluktuasi spasial yang mempesona muncul, secara langsung termasuk sosok semua orang di dalamnya. Setelah beberapa napas, semua orang juga dibawa ke puncak gunung oleh Ling Feng. Ini dia, juga mengesankan tempat di mana pagoda roh ditempatkan dan jalan masuk ke pagoda roh bumi juga ada di sini. Apakah ini pagoda roh bumi? Tepat setelah tiba di puncak pegunungan ini, aura sunyi perlahan muncul, dan kemudian melihat menara mini di depannya yang terbenam dalam lumpur, Irene kehilangan suaranya. Di puncak gunung, ada puncak tinggi yang megah. Di puncak gunung, ada menara hitam kecil yang diukir dengan garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba dimasukkan ke puncak gunung. Menara kecil dan gunung seperti satu tubuh, fluktuasinya padat, dan itu jelas merupakan kekuatan pertahanan yang sangat tirani. Jadi tingkat pertahanan ini, apalagi Dosian bintang 4, bahkan Dosian bintang 5 tidak akan berani menghadapinya. Bagaimanapun, menara spiritual bawah sangat berharga, karena pengaturan jaring langit dan bumi. Jika Anda ingin menerobos, saya khawatir itu adalah mimpi bodoh. Di tengah batu hitam di puncak gunung, pagoda roh bumi hitam perlahan muncul. Pagoda kecil itu berukuran sekitar puluhan meter. Itu terlihat seperti menara kecil yang sangat biasa, tetapi di dalamnya mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan. Kamu bertarung dengan mereka berdua hari ini. Jika kamu memiliki sumber cedera, mengapa kamu tidak mengambil cuti sehari sebelum masuk besok? Melihat pagoda roh bumi di depannya, Ling Yuanzi menatap Xiao Yan dengan prihatin, dan bertanya. Waktunya bukan untukku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun pagoda roh bumi adalah menara kesempatan, kami melakukan yang terbaik dalam segala hal. Yang bisa saya lakukan adalah membuka gerbang spiritual untuk mengirim Anda masuk. Adapun kesempatan dan harta apa yang bisa Anda dapatkan, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Tiba-tiba, mata Ling Feng menjadi ilusi, jelas Xiao Yan mengembalikan jiwa Ling Yu tubuh, tentu saja, juga bersedia untuk melayani. Terima kasih banyak, Tuan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan perlahan-lahan mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih kepada dua kepala sekolah dan Ling Yuanzi yang hadir. Ling Men, buka. Setelah beberapa saat, di tubuh Ling Feng, jejak garis perak keluar dari tubuhnya seperti ular yang menggeliat. Segera di bawah kendalinya, itu meledak di menara kecil di tengah gunung, menembakkan. Boom! Menara hitam kecil yang berdiri dengan tenang sangat terganggu oleh Ling Feng, dan tiba-tiba semburan kekuatan aneh menyebar. Kekuatan ini tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah fluktuasi yang sangat kacau, tetapi kata kekacauan adalah terlalu misterius, apalagi Xiao Yan, bahkan Lord of Soul Eater tidak tahu banyak. Masuk, jangan memaksa. Jika kamu tidak bisa mendukungnya, keluarlah. Kamu anak kecil adalah kebanggaan Akademi Roh Bumi kita. San membuka mulutnya. Murid memimpin Ordo. Melihat ini, hati Xiao Yan menjadi lebih bersinar,
dan dia tidak ragu-ragu segera, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Langsung ke gerbang cahaya kacau menara hitam kecil. Leng Om. Setelah nafas, pagoda roh bumi menjadi tenang, tetapi Xiaoyan sudah memasukinya saat ini. Aku tidak tahu bagaimana lelaki kecil ini bisa tumbuh ke berbagai level setelah keluar dari pagoda roh bumi. Saat Xiaoyan menghilang, beberapa kepala sekolah yang hadir juga tertawa. Xiaoyan mampu mengatasi pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 4 dengan kekuatan Douxian Bintang 4 pada tahap awal, dan dia dapat mengalami karunia pagoda roh bumi. Ayo pergi. Kalau begitu jaga baik-baik Institut Roh Bumi. Aku selalu merasa seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Kuharap itu adalah khayalanku. Setelah beberapa saat, Ling Yuanzi perlahan menghilang, meninggalkan perasaan yang agak kabur. Di sisi lain, di pagoda roh bumi. Boom! Xiaoyan baru saja memasuki pagoda roh bumi dari gerbang cahaya kekacauan, dan tiba-tiba didorong ke tempat tertentu oleh kekuatan kacau yang sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan ingin melepaskan diri dari ikatan ini, tidak ada cara untuk melakukannya, hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa untuk samar-samar merasa bahwa dia tampaknya didorong ke tempat yang sangat aneh oleh kekuatan kekacauan. Tempat apa ini? Tepat setelah tiba di sini, seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan kabut putih yang menyilaukan, dan dia tidak bisa melihat dengan tepat di mana tempat ini, tetapi sentuhan ketidakpedulian muncul di hatinya, dan dia segera mengerutkan kening, selalu waspada. Sistem kekacauannya agak aneh. Itu tidak hanya mengandung banyak karakteristik saluran luar angkasa, tetapi juga banyak kekuatan misterius, bahkan aku tidak mengetahuinya. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa berkata, "Bagaimana cara menghilangkan kabut ini?" Pada saat itu, Xiaoyan merasa bahwa ruang di sekitarnya telah stabil, dan segera dia tidak dapat melihat kelima jarinya, dan segera bertanya dengan ragu. Laut api merah api. Saat berikutnya, benih surgawi merah menyala muncul dari tubuh Xiaoyan, dan kekuatan api agung langsung terbakar. Sabu. Dengan suara, ruang khusus yang dipenuhi kabut putih ini tiba-tiba mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah lantai pertama pagoda roh bumi. Kuburan hantu. Dan dengan kekuatan api surgawi Xiaoyan yang besar untuk membubarkan isian putih, kekuatan api juga langsung dimusnahkan oleh kekuatan misterius, dan kemudian suara samar muncul dari mulut pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan. Pemakaman hantu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, matanya melebar, dan ekspresi terkejut segera muncul di hatinya. Melihat sekeliling, ini adalah area yang sangat sunyi. Seluruh Leyland menyajikan struktur berbentuk busur. Tidak ada kehidupan di sini, atau kehidupan apapun. Bahkan hanya dibangun dari batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Ada fluktuasi yang sangat kuat di tengah, seperti obsesi. Bahkan di atas kuburan hantu berbentuk busur, batu nisan merah perlahan mengalir ke garis pandang Xiaoyan, tetapi tepat ketika mata Xiaoyan tertuju pada batu nisan merah, tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan bahkan di dalam tubuhnya istana roh bergetar, dengan keras, seolah-olah telah menemukan aura biologis yang menakutkan, memancarkan aura ketakutan. Xiaoyan sekarang adalah kekuatan jiwa negeri dongeng, yang dapat membuatnya merasa sangat takut. Saya khawatir itu cukup untuk menunjukkan bahwa bahaya di lantai pertama menara spiritual jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Namun, itu juga terjadi untuk menjawab kata-kata dari Akademi Roh Bumi. Bagaimanapun juga, kesempatan dan neraka hanyalah masalah satu pemikiran. Pagoda Roh Bumi. Peluang ada di atas, neraka turun, benar dan salah, sukses atau gagal adalah masalah pemikiran. Ini adalah deskripsi Pagoda Roh Bumi oleh Akademi Roh Bumi. Guru, kuburan hantu, apa ini? Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya tanpa sadar, melihat ke kuburan yang menakutkan ini. Aku tidak menyangka elemen kekacauan pagoda roh bumi begitu misterius dan mengirimmu ke sini. Kuburan hantu, ini adalah salah satu dari sedikit tempat aneh di dunia hantu. Di antara 7 dunia, setiap dunia mereka semua memiliki tanah terberkati surga gua yang sangat misterius. Di antara tanah terberkati surga gua, dikatakan sebagai rahasia tertinggi yang terkait dengan alam masing-masing. Selain itu, ada banyak tempat misterius. Meskipun tempat semacam ini berbahaya, itu memiliki peluang besar, pemakaman hantu sedikit lebih rendah dari surga surgawi, tetapi tempat ini juga penuh dengan bahaya dan peluang. Karena saya ingat bahwa di kuburan hantu, tampaknya ada master hantu yang sangat kejam, meskipun itu tidak benar. Yang tertinggi, tetapi untuk para penggemar saat ini,
itu tidak boleh diremehkan. Petik 2. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika bisa dikalahkan dan ditundukkan, saya khawatir kekuatan jiwa Anda akan meningkat menjadi tingkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap, pemakan jiwa Tuhan menjelaskan. Apakah hantu mendominasi? Mendengar pemakan jiwa berbicara seperti ini, Xiaoyan menatap batu nisan merah di atas kuburan dan bergumam pada dirinya sendiri. Hantu adalah makhluk unik di dunia hantu, mirip dengan tubuh jiwa, tetapi itu hanya mutasi dari tubuh jiwa. Meski begitu, kekuatannya misterius. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa angkat bicara. Naik dan lihat. Xiaoyan mengangguk ringan, dan segera kekuatan jiwa yang mempesona memenuhi tubuhnya, dan dia mulai berjalan. Aneh untuk mengatakan bahwa tanah pemakaman ini sebagian besar adalah tanah hitam, dan tampaknya ada beberapa kekuatan yang sangat khusus di tanah. Bahkan Xiaoyan, menginjak tanah kuburan, merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Di bawah hitam tanah, sepertinya ada semacam kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Batu nisan ini, sepertinya sosok-sosok yang terkubur di batu nisan dan makam ini semuanya adalah orang-orang kuat selama masa hidup mereka, tapi mengapa mereka dikubur di sini? Xiaoyan terus berjalan, dengan cekatan melewati batu nisan dan makam, tanpa memikirkan tata letak tempat itu. Selain itu, Xiaoyan tidak akan cukup bodoh untuk menghancurkan batu nisan dan makam ini. Lagi pula, meskipun makam itu hanya berukuran puluhan meter, beberapa kata yang tidak jelas terekam dengan jelas di batu nisan itu. Hei, embusan angin suram bertiup, dan suara aneh memenuhi udara di kuburan hantu. Suara apa? Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa besar Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu, mengerutkan kening, dan melihat sekeliling dengan waspada. Boom! Setelah beberapa saat, jejak energi berwarna gelap memisahkan diri dari batu nisan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, dan segera meraung ke arah Xiaoyan dari segala arah. Meskipun energi berwarna gelap ini lemah, mereka lebih baik dari ratusan ribu. Kekuatan gabungan sudah cukup untuk mengejutkan Xiaoyan. Itu tidak akan begitu menyedihkan. Melihat energi berwarna gelap yang tak terhitung jumlahnya menyerang, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kengerian, dan dia berkata, karena energi yang terkandung dalam energi berwarna gelap ini mungkin bukan sesuatu yang dia bisa menangani sekarang. Ayo kita lakukan, kita seharusnya sudah ketahuan. Lebih baik menyelesaikan Raja Hantu ini sesegera mungkin, dan lebih baik masuk ke lantai berikutnya lebih awal. Lagi pula, persepsiku memberitahuku bahwa Kidu Yin Hunzan tampaknya ada di sini. Jadi perjalanan ke pagoda roh bumi ini seharusnya tidak mudah. Melihat ini, pemakan jiwa berkata, baik. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Kamu Mingtian tercengang. Sebuah dengusan dingin terdengar seperti tangisan elang. Segera, di ruang ini, energi berwarna gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi tenang, dan setelah beberapa saat, mereka perlahan mundur. Pergi. Melihat tindakan Xiaoyan, penguasa pemakan jiwa membuka mulutnya. Di kuburan hantu, aura di makam batu nisan biasa cukup lemah, jadi kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng Xiaoyan memberikan pukulan yang begitu mengerikan. Tentu saja, saya hanya bisa tenang, tapi ada sesuatu di atas kuburan, yang perlahan-lahan bangun. Jerawat. Mengejutkan energi tenang kembali, Xiaoyan bergerak cepat, dengan mudah melewati batu nisan dan makam, dan langsung menuju ke titik tinggi inti kuburan, batu nisan merah. Dengan persepsi, dia bisa mengetahui bahwa inti merah batu nisan jelas merupakan kunci untuk memecahkan kuburan hantu, tetapi bahkan kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng Xiaoyan saat ini, ketika mendekati batu nisan merah, ada ledakan ketakutan di dalam hatinya. Setelah istirahat, sosok Xiaoyan datang ke inti kuburan hantu seperti berjalan di tanah, dan langsung menatap batu nisan merah. Nyonya Du, lahir di dunia hantu, meninggal di dunia hantu, pernah membantu Devourer the Lord of Souls menaklukkan ratusan benua di bawah Soul Devouring Domain, dan kemudian menghilang. Dia adalah Ghost Lord yang unik di dunia hantu. Di batu nisan merah, beberapa kata aneh perlahan muncul, tetapi ketika Xiaoyan melihat kata-kata ini, rasa dingin tidak bisa tidak meresap. Selain itu, kata-kata pemakan jiwa di batu nisan itu memberi Xiaoyan kejutan yang sangat menakutkan. Sepertinya tuannya tahu hantu di depannya. Saya akan memberi Anda beberapa informasi lagi. Petik 2. Wah, melihat Xiaoyan begitu fokus, lagu utama Soul Eater menjentikkan jarinya, dan dengan gelombang tirani, dia langsung menyerang batu nisan merah. Sabu.
Serangan Lord of Soul Eater baru saja datang ke batu nisan merah, dan dengan mudah dipantulkan kembali oleh kekuatan seperti cermin. Tetapi saat berikutnya, di batu nisan merah, suasana suram tirani, diam-diam menyebar keluar, dan nafas Lord of Soul Eater juga terdiam dan menghilang. Sialan, melihat gurunya, Master of Soul Eater begitu kasar, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam. Jelas ini adalah niatnya, dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk langkah selanjutnya. Hehe, seorang pria kecil di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 4 juga mencoba masuk ke kuburan hantuku. Pria kecil, apakah kamu di sini untuk membuat makanan ringan untuk saudara perempuanku? Dalam sekejap mata, sebuah suara ringan tiba-tiba bergema di ruang ini. Untungnya, ini bukan pertarungan abadi bintang 5, jika tidak maka akan merepotkan. Mendengar suara yang mendebarkan ini, Xiao Yan merasa lega. Hantu itu sangat aneh, dan itu adalah mutasi dari tubuh jiwa. Xiao Yan tidak memiliki pengalaman dalam melawan makhluk seperti itu sejak zaman kuno, jadi cukup sulit untuk menghadapinya. Namun, jika hantu ini tidak cukup kuat untuk menjadi bintang 5 yang bertarung abadi, maka Xiao Yan memiliki harapan untuk mengalahkannya dengan banyak cara di tubuhnya. Sungguh kekuatan jiwa yang tirani, meskipun kekuatannya tidak kuat, tetapi kekuatan jiwanya jauh lebih besar dariku. Tampaknya orang ini tidak mudah dikalahkan. Mata Xiao Yan terus memindai, mencoba mendeteksi sumbernya, suara, tapi itu gagal. Anak kecil, ada beberapa fluktuasi halus di tubuhmu, tetapi kamu harus berhenti. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah beberapa saat, sebuah suara ringan terdengar di ruang ini, berpikir cinta hanya kali ini, ada peringatan keras dalam suara itu, bahkan kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng, tidak ada keraguan. Ini sangat kuat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ketika dia merasakan penyebaran kekuatan jiwa ini. Tabrakan, setelah beberapa saat, di batu nisan merah, bayangan berpakaian merah tiba-tiba muncul dari dalam, dan ketika bayangan itu baru saja muncul, seluruh ruang menjadi sunyi dalam sekejap, seolah menunggu ratu mereka kembali, kekosongan kulit yang tenang. Ada bahaya yang sangat menakutkan. Ratu Hantu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat wanita berbaju merah yang tiba-tiba muncul. Pipi wanita berpakaian merah itu terbungkus kain tule, dan dia tidak bisa melihat garis besar yang spesifik, tetapi sosoknya yang anggun sangat menakjubkan, dan di bawah kurva seperti itu, kekuatan tersembunyi sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Ayo pergi. Wanita berbaju merah baru saja muncul, dia melirik Xiao Yan dengan matanya yang indah, dan segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu mengapa, beberapa aura Xiao Yan yang tidak jelas membuatnya merasa cukup akrab, tetapi dia hanya memiliki kenalan di Soul Eater Realm, dan sekarang tidak ada pria di Li Soul Realm yang mengenalnya, yang membuatnya merah, dalam pakaian cukup bingung, dan segera berkata, jika tidak, dengan karakter Ratu Hantu, pembunuhan akan sudah dimulai sepenuhnya. Senior, meskipun agak lancang, tapi hari ini, aku harus menerobos sini, jadi aku tersinggung. Tiba-tiba, melihat penampilan Ratu Hantu, Xiao Yan pertama-tama mengepalkan tinjunya dan tersenyum, lalu kekuatan jiwa yang mempesona dengan cepat muncul seperti gelombang. Berkumpul di sekelilingnya, melawan kekuatan tersembunyi di sekitar Ratu Hantu, dan semangat juang meresap. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa orang ini dan gurunya, penguasa pemakan jiwa, harus memiliki sesuatu untuk lakukan dengan beberapa kata samar di batu nisan merah. Hubungan yang luar biasa itu normal, jadi mari kita mencobanya. Tunggu, si kecil, aku merindukanmu agak aneh, jadi aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Tapi ini wilayahku, jika kamu tidak mundur dan mengambil inisiatif untuk menyerang, aku takut kita akan bertemu dalam perang yang sebenarnya. Aku tidak akan sopan saat itu. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, di balik tabir sosok berpakaian merah, ada rasa dingin yang samar, dan dari kedinginan ini, Xiao Yan merasakan niat membunuh dingin yang tak terbatas. Ular piton dari istana spiritual. Melihat sosok berpakaian merah diperingatkan, Xiao Yan tidak setuju. Dalam ranah jiwa Xiao Yan, ada 9 lapisan istana spiritual. Saat ini, lapisan pertama istana spiritual telah diisi dengan kekuatan jiwa yang agung, dan cahaya yang menyilaukan muncul. Setelah beberapa saat, di depan Xiao Yan, seorang raksasa bentuk piton jiwa. Pada Soul Piton, sisik berwarna gelap cukup aneh,
dan tampaknya mengandung kekuatan misterius yang mengerikan, dan Soul Piton dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan, Jiwa Piton baru saja muncul, membawa aura yang sangat menakutkan, dan cahaya redup membungkus Xiao Yan, dan segera menatap sosok berpakaian merah di depannya dengan penundaan, seolah-olah itu naluriah, itu bisa mendeteksi sosok tirani, dalam sosok berpakaian merah, kekuatan, jadi waspadalah. Kekuatan jiwa puncak awal Wonderland, Taiksu. Melihat piton jiwa Xiao Yan yang mempesona, Qianying berbaju merah membuka mulutnya dengan sedikit kejutan, jelas dia tidak mengharapkan kekuatan jiwa Xiao Yan mencapai level ini. Jumlah lapisan istana spiritual menentukan batas kekuatan jiwa di masa depan. Umumnya, istana spiritual dari pembangkit tenaga listrik normal pada dasarnya didistribusikan antara lantai 4 dan 7, dan pembangkit tenaga listrik yang dapat memadatkan istana spiritual 8 lapis adalah sangat sedikit di seluruh dunia 1000 besar. Adapun 9 lapisan istana roh, saya khawatir seluruh dunia 1000 besar hanya satu tangan, sehingga istana roh 10 lapis yang paling tirani. Itu hanya ada dalam legenda, tetapi dikatakan bahwa istana spiritual 10 lantai memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa, dan begitu istana spiritual 10 lantai dinyalakan, pesawat dan alam, kehancuran dan kelahiran hanya dalam sekejap, dari sebuah mata. Pergi. Setelah mengambil napas, pikiran Xiao Yan bergerak, dan istana roh menggeliat dan segera mengendalikan piton jiwa, meraung ke ratu hantu dengan wajah mengerikan. Piton jiwa ditutupi dengan cahaya redup, dan dalam sekejap, itu benar-benar menyalakan kuburan hantu, yang seterang galaksi. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, bahkan makhluk abadi bintang 4 yang normal, tidak dapat dengan mudah menanganinya. Itu, Xiao Yan juga ingin melihat betapa kejamnya ratu hantu ini. Petik 2. Soul Piton meraung ke arah bayangan berpakaian merah dengan wajah ganas, tetapi yang aneh adalah ketika ia mendekati bayangan berpakaian merah selama puluhan meter, itu benar-benar menjadi sunyi, dan setelah beberapa napas, itu berubah menjadi kepenuhan. Bubuk langit menghilang di kuburan hantu ini. Guru. Pada saat ini, Xiao Yan menelan seteguk air liur dengan susah payah. Sekarang Xiao Yan menyadari bahwa meskipun kekuatan ratu hantu ini juga seorang bintang 4 yang bertarung abadi, kekuatan jiwanya jauh lebih dari miliknya. Kekuatan jiwa, setelah memasuki negeri dongeng, dibagi menjadi 3 alam, Taiksu, Huayuan, dan Senyu, di negeri dongeng. Setiap alam dibagi menjadi 3 tingkatan, depan, tengah dan belakang, dan setiap tingkat tampak lemah. Dalam kenyataannya, perbedaannya sangat besar. Orang ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa dari tahap akhir, Taishu, di negeri dongeng. Saya hampir tidak berada di tahap awal. Perbedaan antara kami berdua adalah 2 tingkat. Menambahkan celah dalam kekuatan pertempuran Qi, itu terlalu rumit. Melihat piton jiwa itu mudah dikalahkan, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas jika ratu hantu ini tidak memiliki rencana yang baik untuk menghadapinya, saya khawatir pertempuran berikutnya akan menjadi lebih sulit. Pria kecil, kakak perempuan tidak ingin membunuhmu, tapi kamu sendiri yang melakukannya, tidak heran aku. Setelah beberapa saat, sosok berbaju merah menjadi ilusi, dan gelombang yang tak terlukiskan perlahan menyebar. Istana Roh lantai 7. Mengisi 3 lantai. Melihat Qianying berpakaian merah bertindak seperti ini, dan kekuatan jiwa mendeteksi bahwa istana spiritual 3 lapis di wanita berpakaian merah bergetar hebat. Jika kekuatan jiwa kencing seperti itu berhasil dipadatkan olehnya, saya khawatir Xiao Yan saat ini hanya akan hilang. Dengan sosok berpakaian merah yang bertingkah seperti ini, batu nisan abu-abu putih yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pemakaman hantu tiba-tiba berteriak, seolah-olah dipicu oleh serangan ratu hantu. Oh, lupakan saja. Tepat saat Xiao Yan sedang terburu-buru, suara sang pemakan jiwa keluar dari tubuh Xiao Yan. Ini adalah awalnya direncanakan untuk menggunakan pukulan fatal untuk melenyapkan Xiao Yan di sini, tetapi ketika suara tua ini muncul, wajah di bawah tabir bayangan berpakaian merah tidak bisa membantu tetapi menjadi aneh dan kehilangan suaranya. Linci, aku sudah lama tidak melihatmu, kau masih sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, energi hitam tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan. Ki hitam baru saja muncul, dan kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba mengisi kekosongan kuburan hantu, dan tiba-tiba berubah menjadi pria paruh baya dengan tubuh kekar dan suara tua, tetapi di balik tubuh yang tampaknya biasa ini, tampaknya ia bersembunyi, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia. Tuan pemakan jiwa, Tuan, bagaimana bisa? Melihat sosok ilusi di depannya,
serangan di tangan Qianying berbaju merah langsung hancur dan kehilangan suaranya. Ling Qi, Xiaoyan merasa lega saat melihat pemandangan ini, tapi hanya bergumam sedikit. Bagaimana bisa? Dalam sekejap, di kehampaan kuburan hantu, tubuh ilusi pemakan jiwa dan sosok Ratu Hantu muncul pada saat yang sama, dan Ratu Hantu berkata dalam hati, terkejut. Ketika penguasa jiwa menyerang domain pemakan jiwa kami, saya diplot oleh mereka, yang menyebabkan sumber saya terluka, jadi saya hanya bisa mengikuti arus dan meninggalkan domain pemakan jiwa. Tapi untungnya, saya bertemu dengan pria kecil ini di tengah jalan, jadi aku dirawat oleh orang ini sepanjang jalan. Dengan enggan mendapatkan kembali kekuatan. Melihat sosok berpakaian merah di depannya, pemakan jiwa membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh dengan perubahan. Tuhan, senang sekali Anda baik-baik saja. Ratu Hantu juga senang mendengar pernyataan yang meremehkan dari pemakan jiwa. Ling Qi, karena kami menderita kerugian besar di alam pemakan jiwa pada awal perang. Aku malu padamu. Melihat Ling Qi begitu setia di depannya, Master of Soul Eater tidak bisa menahan gemetar kepalanya. Tuan, Anda salah. Di dunia hantu, tidak ada orang kedua yang sebijak Anda, jadi bahkan jika kita menghilang, kita masih bersedia. Li Soul Territory akan membayar harganya. Seketika, melihat di pemakan jiwa di depannya, Ratu Hantu berbicara dengan panas. Ratu Hantu awalnya adalah pria kuat di Soul Eater, tetapi dalam perang itu, dia ditangkap oleh pria kuat di wilayah Jiwa Li, jadi karena kekhasan kekuatan mereka sendiri, sulit untuk dilenyapkan dengan mudah. Masa lalu, hantu Pulau Es dan Api umumnya disegel dan ditekan di beberapa tempat di wilayah Jiwa Li. Ini adalah muridku yang keempat, Xiaoyan, dia adalah anggota dari keluarga Xiao. Setelah beberapa saat, pemakan jiwa perlahan menatap Xiaoyan dan tersenyum. Murid keempat, Ratu Hantu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Siapa penguasa pemakan jiwa? Ini adalah kekuatan sebenarnya dari pemakan jiwa di seluruh dunia hantu. Sudah cukup untuk menempati peringkat di antara orang-orang tertinggi di dunia 1000 besar. Untuk diterima sebagai murid dengan kekuatan seperti itu sudah cukup untuk tunjukkan bakat orang ini. Xiao Clan. Tiba-tiba, saat Master of Soul Eater membuka mulutnya, Ratu Hantu mau tidak mau menutupi mulut dan hidungnya melalui kain tule, dan kehilangan suaranya. Klan Xiao. Kedua kata ini tampaknya mengandung semacam sihir khusus yang mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar. Kata Xiao Klan sudah cukup untuk mewakili keberadaan yang dekat dengan puncak dunia 1000 besar. Namun, di dunia 1000 besar, Klan Xiao juga banyak sekutu yang tidak akan pernah mati, dan beberapa musuh bebuyutan melawan mereka, tapi untungnya, di domain pemakan jiwa sebagian besar pembangkit tenaga listrik dalam kelompok memiliki hubungan yang baik dengan klan Xiao. Pria kecil ini, aku tidak bisa mengatakan bahwa detailnya sangat misterius, tapi bukankah keluarga Xiao menghilang sekarang? Setelah beberapa saat terkejut, Ratu Hantu juga memulihkan ketenangannya. Kali ini, kita memasuki pagoda roh bumi untuk memulihkan kekuatan sumberku. Segera, itu akan menjadi hari ketika domain pemakan jiwa dan domain jiwa Li kita akan benar-benar menyatakan perang. Saat berikutnya, suara pemakan jiwa Tuhan seperti hukuman ilahi keagungan umum diturunkan. Tuan, pertempuran dua domain, ini adalah peristiwa besar, tidak boleh ceroboh, dan... Mendengarkan kata-kata pemakan jiwa, Ratu Hantu tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah memulihkan kekuatan penguasa pemakan jiwa, sehingga dapat dengan aman mengantarnya kembali ke domain pemakan jiwa. Setelah menyelesaikannya, tidak akan terlambat untuk kembali membalas dendam di masa depan. Jangan khawatir, Nier telah mengambil beberapa kekuatan utama dari domain pemakan jiwa kita untuk diam-diam pergi ke sini. Prestise dari domain pemakan jiwa kita harus dicuci dengan darah oleh pembangkit tenaga dari domain jiwa Li. Suara agung itu muncul seperti guntur. Tuan, Seng Ming. Melihat pemakan jiwa itu begitu percaya diri, Ratu Hantu segera berkata dengan hormat. Sekarang, mari berikan kekuatan pada si kecil ini. Bagaimanapun, pagoda roh bumi lainnya hanya bisa mengandalkannya. Setelah percakapan singkat mereka, Lord of Soul Eater berkata, pria kecil, ke sini. Mendengar pemakan jiwa berbicara, Ratu Hantu menjadi tenang, menatap Xiaoyan dan berkata, Kakak Ling Qi, hehe. Melihat Ratu Hantu begitu baik, Xiaoyan juga tertawa,
Jelas orang ini diambil oleh Li Domain. Jiwa orang kuat yang ditekan di pagoda roh bumi secara alami telah mendapatkan banyak harta selama bertahun-tahun. Mulutnya cukup manis. Menurut aturan pagoda roh bumi, hanya dengan mengalahkan saya yang bisa saya mendapatkan kekuatan saya, tetapi karena Anda adalah murid keempat dari Master, maka saya dapat mematahkan kolom untuk Anda sekali. Ratu Hantu tertawa. Boom! Dengan suara, gelombang jiwa yang tak tertandingi agung menyebar dari kaki Ratu Hantu, dan segera menyapu seluruh kuburan hantu. Tuan, tolong hindari dulu, saya akan memblokir persepsi yang kuat di roh bumi. Pengadilan, jika tidak, jejak Anda akan bocor. Setelah beberapa saat, Ratu Hantu berkata perlahan. Dengan suara, tubuh Soul Eater bergegas kembali ke tubuh Xiaoyan. Penguasa pemakan jiwa baru saja menghilang, dan tiba-tiba di kuburan hantu, batu nisan abu-abu dan putih yang tak terhitung jumlahnya meledak tiba-tiba, dan gelombang fluktuasi mengerikan yang tak terkatakan tiba-tiba meledak, dan di batu nisan ini, jejak kekuatan murni diarahkan ke arahnya. Mereka berkumpul di tengah, dan pada saat yang sama, sesuatu tampaknya terputus di lantai pertama. Pagoda Roh Bumi. Lantai pertama Pagoda Roh Bumi, kuburan hantu. Petik 2. Saya ingat bahwa ini adalah kediaman Ratu Hantu. Bagaimana bisa tiba-tiba terputus? Petik 2. Pembangkit tenaga di Soul Eater ini menjadi semakin gelisah baru-baru ini. Apakah itu pertanda bahwa sesuatu yang besar telah terjadi? Di tempat lain, di halaman bawah tanah, di tepi halaman mewah, seorang pria muda yang memegang sapu perlahan membuka mulutnya dan bertanya dengan ragu. Kekuatan pria ini sangat tidak jelas, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa pria ini adalah wakil dekan lapangan. Leng Om. Setelah beberapa menit, di seluruh kuburan hantu, batu nisan abu-abu dan putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk, dan tanah menjadi halus, tetapi pada satu-satunya batu nisan merah yang ada di atas kuburan hantu, sebuah pil cahaya biru muncul perlahan. Ini adalah sumber hantu. Hantu itu mirip dengan tubuh jiwa. Anda dapat langsung menyerapnya dan menembus kekuatan jiwa dari puncak jangka menengah, Taisu. Pembukaan berkata, jelas dalam rangka untuk menyingkat hal ini, mengkonsumsi banyak daya. Terima kasih. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tidak menolak, dia hanya berdiri bersila di kehampaan, dan sumber hantu itu langsung ditelan. Segera, satu demi satu kekuatan jiwa murni dirangkai secara langsung, ke istana spiritualnya, menghadap istana spiritual lantai 9. Lapisan kedua terisi. Ini adalah kekuatan melahap. Kamu tidak dapat mengeksposnya sekarang. Saat tanduk itu berbunyi, kamu dapat menggunakannya untuk dengan mudah memecahkan represi di sini. Selain itu, dengan kekuatan jiwamu, kamu seharusnya dapat menghubungi beberapa pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa kita. Dimanapun mereka berada, selama mereka dapat dihubungi, mereka dapat diselamatkan kali ini. Dalam pertempuran ini, kita tidak mungkin kalah. Melihat Xiaoyan menyerap kekuatan jiwa, pemakan jiwa segera berkata, bawahanku menerima perintah. Pemakan jiwa dan Ratu Hantu merencanakan secara intensif, dan istana spiritual lantai 2 Xiaoyan terus diisi, dan kekuatan jiwanya juga memuncak dari tahap tengah, Taisu, tahap selanjutnya dari Taisu, perlahan, ketika waktu berlalu, itu akan menjadi 10 hari. Selama 10 hari, pemakan jiwa dan Ratu Hantu keduanya mendiskusikan beberapa detail serangan di kuburan hantu, dan Xiaoyan secara alami melahap sumber hantu. Apakah ini kekuatan jiwa dari tahap akhir, Taisu? Sekarang, dengan kekuatan jiwaku, aku juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menginjakan kaki pada apoteker abadi kelas 5. Tampaknya itu saya harus mencari waktu untuk memperbaiki apoteker. Untuk menerobos, bagaimanapun, kembali ke benua Dodi, banyak kemudahan yang diciptakan oleh alkemis cukup menggoda. Xiaoyan tertawa ketika dia menyadari bahwa 3 lapis istana spiritual di tubuhnya bersinar menyilaukan pada saat yang sama. Karena ini adalah dunia hantu, Xiaoyan tidak ingin menjadi duri di mata semua orang, jadi dia tidak mengekspos identitasnya sebagai apoteker dengan gembar-gembor, tetapi berbeda ketika dia kembali ke benua Dodi. Awalnya, kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai tahap tengah, Taisu, tetapi dia hanya menyalakan lantai pertama istana Ling. Tetapi sekarang dia memiliki sumber hantu yang diberikan oleh Ratu Hantu, tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi juga istana Ling. Lantai kedua dan ketiga dinyalakan. Selain itu, melalui pertarungan sebelumnya dengan Ratu Hantu,
Xiao Yan mengerti bahwa kekuatan jiwa yang agung di istana spiritual ini sudah cukup untuk membentuk pembunuh yang sangat menguntungkan, meskipun Xiao Yan tidak jelas tentang hal itu sekarang, tetapi dengan bimbingan Ratu Hantu, penggunaan istana roh juga menjadi semakin mahir. Hampir sampai pada usia seperti itu, dia telah mencapai kekuatan jiwa dari tahap akhir, Taisu. Pria kecil ini memang keturunan keluarga Xiao, tetapi hal-hal di pundaknya bukan minoritas. Jalan di masa depan masih panjang. Menonton Xiao Yan menelan dan muntah, kekuatan jiwa tak terlihat terus-menerus dioperasikan olehnya. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum, dia dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan sangat dalam sekarang. Apa yang dikatakan tuannya sangat benar. Ratu Hantu memandang Xiao Yan, dan ada sedikit kejutan di balik tabir. Jelas bahwa Xiao Yan mampu melahap sumber hantu dengan begitu tenang. Itu membuatnya menamparkan lidahnya diam-diam. Lagi pula, meskipun sumber hantu telah menghilangkan atmosfer kekerasan di bawah kendalinya, itu bukan tugas yang mudah untuk menelannya. Guru, Kakak Lingci. Setelah nafas, Xiao Yan selesai mengatur nafas di tubuhnya, dan tersenyum perlahan pada mereka berdua. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa adalah yang terkuat di dunia. Jika bukan karena banyak peluang yang sulit untuk diolah, kekuatan jiwa Xiao Yan masih akan sangat lemah hari ini. Karena sudah selesai, ayo pergi, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Melirik ke area yang agak sepi di kuburan hantu, kata Sang Soul Eater, jelas bagi mereka yang bisa mengembalikan asalnya, untuk selama dia memulihkan kekuatannya, maka pertempuran antara dua domain ini dapat sepenuhnya dimulai. Jika tidak, pertempuran ini hanya bisa berakhir. Bagaimanapun, penguasa jiwa dari tingkat keabadian pertempuran bintang 8 adalah puncaknya, dari dunia 1000 besar. Keberadaan umum, karakter level ini, pasti tidak bisa mengandalkan angka untuk menang. Pintu masuk ke lantai berikutnya ada di sini. Ratu Hantu mendengar kata-kata itu dan melakukan etiket tertinggi kepada pemakan jiwa yang tampaknya eksklusif untuk domain pemakan jiwa mereka. Setelah beberapa saat, jari-jarinya menjentikkan, dan energi gelap meledak keluar dari tubuhnya, membumbung ke langit. Dalam kehampaan ini, beberapa fluktuasi yang agak tidak jelas diuraikan. Crash! Saat berikutnya, kekosongan di depan semua orang tiba-tiba menjadi ilusi, dan saluran gelap tiba-tiba muncul. Ayo pergi. Setelah Master of Soul Eater selesai berbicara, itu berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Lingci Senior, selamat tinggal. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Hantu. Dia segera melangkah ke lorong, menghilang ke kuburan hantu, dan menuju ke lantai 2 pagoda roh bumi. Hal untukmu. Namun, mengenai keluarga Xiao, aku khawatir kamu masih memiliki jalan panjang di masa depan. Petik 2. Karena pagoda roh bumi memiliki kekuatan misterius dari sistem kekacauan, saya tidak tahu kemana ia akan mengirim Anda, tetapi dikatakan bahwa hal-hal di kedalaman pagoda roh bumi sudah diperbaiki. Saya harap Anda beruntung. Aku juga harus menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan kepadaku. Begitu kata-kata jatuh, tempat ini juga kembali ke kedamaian, tetapi dengan kekuatan jiwa yang agung dari Ratu Hantu, beberapa master tua yang tidak jelas dari pemakan jiwa juga perlahan muncul, dan serangan domain pemakan jiwa pada domain jiwa Li adalah juga lambat. Perlahan mulai terdengar. Di sisi lain, dia meninggalkan kuburan hantu dan melangkah ke lorong ruang angkasa. Di ruang hampa yang gelap, kekuatan kacau misterius dan tak terduga muncul, membuat Xiao Yan cukup waspada. Ini adalah lorong ruang angkasa, dan pada saat yang sama itu juga di mana kekuatan elemen kekacauan berada. Di sini, kekuatan Xiao Yan sangat terbatas, dan dia hanya bisa membiarkan kekuatan ruang meresap, dan Xiao Yan tidak tahu persis di mana dia bisa diteleportasi. Dengan ledakan, suara seperti kristal pecah muncul di lorong gelap, dan tubuh Xiao Yan segera ditarik ke dalamnya oleh kekuatan hisap besar di tepi ruang. Di sini, itu adalah daerah terpencil, pegunungan tandus. Hutan dan kotoran menunjukkan bahaya di sini. Ini adalah Leng berdengung. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengangkat kepalanya, kekuatan jiwa yang agung menyebar seperti mata air, dan segera menggantikan semua penampilan tempat itu. Ini adalah urat tanah yang besar dengan medan yang luas, tanah tandus, tanaman hutan yang membusuk, tampaknya tempat khusus yang ditinggalkan dan dilupakan. Tanah naga. Setelah nafas, suara Soul Eater perlahan terbuka, penuh kejutan.
Lantai 2 Pagoda Roh Bumi. Dia memperhatikan kekuatan yang luar biasa ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak melawan, membiarkannya ditarik, karena Xiao Yan tahu bahwa kekuatan elemen kekacauan jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak hari ini. Setelah suasana suram memenuhi udara, seluruh tubuh Xiao Yan segera menghilang ke lorong ruang angkasa, dan Wu Kansu. Aku baru saja ditarik oleh kekuatan misterius, menyebabkan cahaya yang kuat menutupi penglihatan dan persepsi Xiao Yan. Sekarang, dengan hilangnya cahaya kuat itu, Xiao Yan dengan enggan membuka matanya dan segera kehilangan suaranya. Tanah naga. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia melihat kejutan dari pemakan jiwa. Saat berikutnya, ketika mata Xiao Yan terangkat, jejak keterkejutan muncul di hatinya. Di atas kekosongan di daerah tandus, peti mati merah tua perlahan berdiri, dan di sekitar peti mati, bayangan naga Qian dengan tubuh lebih dari 1000 meter menjulang. Bahkan ketika dia pertama kali melihat pemandangan ini, tubuh Xiao Yan, bayangan naga transformasi pertama para dewa dan transformasi kedua dewa naga tidak terkendali dan langsung ditampilkan, seolah-olah mereka berada di bawah ancaman fatal. Apa sebenarnya ini? Xiao Yan berdiri dengan tenang di atas area tandus, berjuang untuk melihat peti mati merah tua yang mengesankan dan bayangan naga setinggi 1000 kaki, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di sebidang tanah ini, warna tubuh naga raksasa 1000 zang cukup realistis, seperti ketiadaan dan keberadaan nyata, dan lapisan aura aneh muncul di sekitarnya, seperti awan dan kabut, kepala dan matanya rapat, tertutup, seolah-olah di dalam tidur nyenyak, kait tajam di tubuh membuka antek-antek mereka, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Dengan kata lain, ini adalah tempat naga tidur. Tapi orang ini sepertinya bukan naga sungguhan. Bagaimanapun juga, dunia naga adalah makhluk seperti raksasa, bahkan jika itu benar-benar ketika mereka jatuh, beberapa orang tua dan abadi di klan naga akan mencoba yang terbaik untuk mengambil mayat mereka kembali ke klan untuk dimakamkan, karena klan naga penuh dengan harta, dan mereka tidak akan membiarkan mayat ras mereka sendiri untuk diakuisisi oleh manusia. Jika klan naga jatuh, mayat-mayat itu akan sayang sekali bagi mereka untuk tidak dapat kembali ke pemakaman klan naga. Pemakan jiwa berubah menjadi cahaya hitam, memenuhi Xiao pihak Yan. Orang ini agak mirip dengan Kaisar Darah Naga. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, "Kaisar bela diri Darah Naga, sepertinya memang begitu." Pemakan jiwa mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. "Kaisar Darah Naga, saya ingat bahwa menurut beberapa catatan yang ditinggalkan oleh Paman Raja Naga Emas, orang ini bukan naga, tetapi manusia, hanya karena dia menyerap darah naga secara kebetulan, dan tubuhnya langsung bermutasi, jadi dia menjadi manusia. Seorang pria kuat dengan darah naga." Petik 2. Kekuatannya adalah tentang tingkat keabadian pertempuran bintang 5, tetapi darah naga dan beberapa catatan tentang naga yang terkandung dalam tubuhnya dicemburui oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada di Pagoda Roh Bumi. Melihat kehampaan di depannya, Xiao Yan berkata perlahan, "Sekarang Dewa Naga yang saya kultivasi di tubuh saya adalah harta nyata klan naga. Jika saya mendapatkan beberapa harta dari Kaisar Darah Naga, itu juga akan sangat bermanfaat bagi budidaya 9 transformasi Dewa Naga saya. Di puncaknya, itu sebanding dengan keberadaan Dewa Naga. Di dunia yang luas, apapun yang ada hubungannya dengan kata Dewa, akan menarik banyak manusia, dan kata Dewa Naga, jelas sangat menarik." Sepertinya ada harta karun di peti mati merah gelap. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan menjadi panas, dan melalui bayangan naga besar, dia samar-samar merasakan fluktuasi berapi-api di peti mati. Fluktuasi ini tampaknya beberapa mirip dengan 9 transformasi Dewa Naga di tubuhnya, tetapi terlalu kabur, jadi Xiao Yan tidak yakin. Bangunkan dia. Dia seharusnya menjadi penjaga lantai 2 Pagoda Roh Bumi, dan peti mati merah tua mungkin adalah harta karun di sini. Setelah Sun Qi, pemakan jiwa berkata, "Pembangkit tenaga listrik tingkat abadi bintang 5 yang bertarung, tetapi juga pembangkit tenaga listrik yang diwarnai dengan darah naga, ini terlalu menakutkan." Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam sambil mendengarkan Master Soul Eater berbicara. Perlombaan naga adalah ras dengan pertahanan dan kekuatan serangan yang sangat kuat di dunia 1000 besar, jadi kekuatan Kaisar Darah Naga ini secara alami lebih tirani daripada manusia bintang 5 biasa. Bangun. Pada saat Xiao Yan ragu-ragu,
jejak energi hitam mengalir keluar dari jari Lord Soul Eater, yang langsung mengenai sosok ilusi naga raksasa 1000 zang. Ho. Dalam sekejap, mata naga raksasa 1000 zang tiba-tiba terbuka, dan raungan yang sangat marah menyebar seperti gelombang suara. Sialan. Setelah menyadari adegan ini, mata Xiaoyan menjadi waspada, dan matanya tertuju pada bayangan naga besar di depannya. Manusia, kematian. Qianzhang Longying baru saja bangun, seolah-olah sedang diganggu untuk tidur. Longmu memelototi Xiaoyan dan meraung. Perubahan pertama Dewa Naga. Melihat ini, Xiaoyan tidak berani ceroboh. Dalam sekejap, transformasi pertama Dewa Naga ditampilkan. Pada saat itu, cahaya keemasan tersembunyi mengalir di sekujur tubuhnya, tetapi Xiaoyan juga menemukan bahwa ketika kekuatannya meningkat, kekuatan musuh yang dia temui menjadi semakin kejam. Perubahan pertama Tuhan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, dan perubahan kedua dari Indra Naga, tidak bisa lagi mengatasi musuhnya sendiri. Ho. Pada saat berikutnya, di mulut naga, awan api naga biru tua muncul dari mulutnya seperti meteorit, dengan kekuatan penghancur kekosongan dan aura yang sangat panas, meledak ke arah Xiaoyan. Ini terlalu kuat. Melihat serangan mendadak ini, ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Jelas, dengan kekuatan jiwanya yang kejam, Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk menghadapi serangan ini. Weng berdengung. Dalam sekejap, Xiaoyan tidak duduk diam. Transformasi pertama Dewa Naga ditampilkan, dan teknik menelan api dan api ditampilkan dalam sekejap. Balapan normal. Manusia yang rendah hati, benar-benar mengganggu tidur kaisar ini, sialan. Naga raksasa itu meraung ketika dia melihat Xiaoyan yang diserang oleh api naganya sendiri dan melarikan diri seperti anjing yang berduka. Namun, tubuh Qianzhang Longying ini agak aneh, pada tubuh yang kosong, tampaknya ada aura hitam yang agak suram yang didistribusikan secara padat, seperti hantu, yang cukup menakutkan. Dan penindasan kekuatan inilah yang membuat kekuatan Kaisar Darah Naga agak lemah, pada saat ini. Kekuatannya hanya pada tingkat puncak dari keabadian pertempuran bintang 4, jauh dari cara yang mengesankan dari keabadian pertempuran bintang 5. Omong-omong, perubahan kedua Dewa Naga, Sense Naga. Setelah melarikan diri beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru. Karena kamu tidak lari, maka mati. Melihat Xiaoyan tiba-tiba berhenti, membaca www, Kansu. Qianzhang Longying tidak ragu-ragu. Di depan mulut naga, ada nyala api cian panas, dan napas naga tiba-tiba muncul, berdetak secepat elf, dan tingkat kekuatan ini benar-benar membuat tanah tandus ini mengungkapkan yang sangat gemetar, fluktuasi seolah-olah menggerogoti bumi, menyebabkan bumi menghancurkan kehampaan kapan saja. Transformasi kedua Dewa Naga, perasaan naga. Melihat ini, Xiaoyan tidak bergerak, matanya sedikit tertutup, dan rute casting 9 transformasi Dewa Naga di tubuhnya perlahan bergerak, dan kemudian sebuah kekuatan emas tirani diam-diam meresap Xiaoyan di tubuh peradangan. Mengandalkan kekuatan dan darah nagamu sendiri, bisakah kamu meniru paksaan nyata dari keluarga naga? 9 transformasi Dewa Naga benar-benar aneh, tapi perasaan naga seperti ini sepertinya tidak banyak berguna bagaimanapun. 9 putra Dewa Naga duduk. Orang-orang itu memiliki kekuatan Raja Naga yang sebenarnya, tetapi mereka memiliki beberapa efek ajaib untuk orang semacam ini yang hanya memiliki beberapa sela. Melihat Xiaoyan seperti ini, jiwa kata pemakan sambil tersenyum. Leng Om. Setelah beberapa saat, tubuh Xiaoyan sebenarnya perlahan menghilang di dunia ini, dan seekor naga emas dengan tubuh lurus berukuran lebih dari 1000 meter tiba-tiba muncul dari tempat Xiaoyan menghilang. Naga emas cukup mendominasi dengan sisik naga emas di sekujur tubuhnya, dan pertanyaan kuno pada sisik naga melambangkan kekuatannya yang besar, mengungkapkan paksaan dari atasan tanpa terlihat. Dewa Naga, duduklah. Murid tertua, Raja Naga Emas. Bagaimana mungkin? Melihat hantu di depannya, merasakan napas yang sangat realistis dari atasan, tubuh Kaisar bela diri berdarah naga, naga 1000 zang perlahan berkumpul dan berubah menjadi tengah. Dia tampak seperti seorang pemuda, dengan api biru mengelilingi tubuhnya, tetapi matanya dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Leng Om. Naga emas 1000 zang memancarkan tekanan tanpa akhir, seperti raksasa nyata antara langit dan bumi. Transformasi kedua dari Dewa Naga tidak begitu berguna. Sebelumnya, karena latihan yang dangkal, saya hanya bisa melepaskan kekuatan naga untuk mengejutkan musuh. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan, saya dapat sepenuhnya menguasai transformasi kedua dari Dewa Naga.
Dewa Naga, dan tampilan dan tiruan dari kekuatan naga. Bentuk pembangkit tenaga naga. Naga bisa membuatku meniru nafas pembangkit tenaga naga, dan Long Wei bisa mengejutkan orang-orang ini. Kombinasi keduanya agak berlebihan untuk berurusan dengan orang-orang ini, tetapi jika itu melawan Raja Naga yang sebenarnya, aku khawatir itu serangan baliknya adalah saya. Dan peniruan indera naga hanya dapat dilakukan jika Anda telah mengalaminya. Naga itu melahirkan 9 putra. Sekarang saya hanya melihat nafas Paman Jin Longwang. Saya tidak tahu apakah napas 8 putra lainnya lebih kuat daripada Paman. Naga emas bergumam perlahan, tetapi pria parubaya, Kaisar Darah Naga Wudi, tidak tahu bahwa Raja Naga Emas ini diubah oleh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak tahu, karena ada jejak napas Raja Naga Emas di tubuhnya, jadi tiruannya bisa sangat realistis. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik biasa menirunya, dan itu telah lama dilihat oleh Kaisar Darah Naga. Saya tidak tahu bahwa Raja Naga Emas akan datang, dan bawahan telah tersesat. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Melihat naga emas yang diubah oleh Xiao Yan, tubuh tua pria parubaya dari Kaisar Darah Naga tiba-tiba membungkuk, dan segera berkata dengan hormat, pipi menunjukkan sentuhan rasa hormat dari dalam keluar. Novel W. Meskipun Kaisar Darah Naga bukan anggota klan naga, dia memiliki darah naga di tubuhnya, sehingga dia bisa merasakan paksaan dari kekuatan tertinggi klan naga. Meskipun paksaan ini cukup lemah, itu nyata, jadi darah naga Kaisar tidak ragu, lagi pula orang yang berani berpura-pura menjadi Raja Naga Emas, saya khawatir tidak banyak orang di seluruh dunia dakian. Dan yang paling penting, Raja Naga Emas ini adalah kekuatan sebenarnya dari klan naga. Dia bukan hanya murid tertua Dewa Naga, tetapi kekuatannya dikatakan sangat dekat dengan keberadaan Dewa Naga. Dewa Naga, orang macam apa Dewa Naga? Itu adalah sosok legendaris yang ada di dunia yang luas. Itu adalah keberadaan seperti dewa. Dikatakan bahwa sarana menembus langit dan bumi, di luar kendali dunia ini, dan Raja Naga Emas, yang sangat dekat dengan Dewa Naga, bukan sekadar bintang 5, pertempuran peri yang bisa mengatasinya. Bangun, kenapa kamu ditempatkan di sini? Berada dalam darah ras naga, mengapa tidak kembali ke ras naga? Setelah beberapa saat, suara kuno perlahan muncul dari tubuh naga emas. Jelas, ini adalah adegan yang ditiru oleh Xiao Yan oleh indera kedua, transformasi naga. Kembalilah kepada Tuhan. Karena klan naga terkoyak, itu ditekan oleh pembangkit tenaga listrik Li Sol Domain secara kebetulan. Mereka tidak bisa membunuhku, jadi mereka hanya bisa menggunakan energi hantu untuk menyegelku di pagoda roh bumi, mencoba untuk mendapatkan beberapa murid untuk menaklukkanku. Aku melihat pembukaan naga emas, Kaisar Darah Naga dengan hormat berkata, "Hantu, segel." Naga emas mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba ada ekspresi keraguan di mata emas di bawah kepala naga. Setelah beberapa saat, matanya melihat ke tepi tubuh Kaisar Darah Naga, dan lingkaran itu seperti cacing mengikis tubuh. Cahaya hitam yang aneh justru karena keberadaan lampu hitam ini, dan kekuatan Kaisar Darah Naga terbatas. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menerobos di sini. Bagaimanapun, bakat kultivasinya digabungkan dengan kekuatan darah naga mutan. Kekuatan telah mencapai tingkat yang baru, dan kekuatan kacau dari pagoda roh bumi saja tidak dapat menahannya. Pria kecil yang kamu serang barusan adalah muridku, biarkan dia membantumu menyelesaikannya. Setelah masalah selesai, ingatlah untuk kembali ke klan naga. Setelah nafas, cahaya naga emas perlahan menghilang, dan sosok Xiao Yan segera muncul di ruang hampa. Petik 2. Kaisar Darah Naga mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia jelas terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, tetapi napas Raja Naga Emas asli dari lubuk hatinya, jadi dia menjadi ragu-ragu untuk sementara waktu. Merayap. Dengan suara, tubuh Xiao Yan yang tergantung di udara bergetar tiba-tiba, lalu terhuyung-huyung dan jatuh langsung ke tanah tandus. Wajahnya pucat, cukup malu, dan ekspresinya kesurupan, dan bahkan napasnya sedikit lemah. Kaisar Darah Naga, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingat apa-apa? Tiba-tiba, melihat tubuh kekar pria parubaya tua di depannya, Xiao Yan tampak gugup dan kehilangan suaranya. Lupakan saja, itu seharusnya benar. Melihat tindakan Xiao Yan, dikombinasikan dengan nafas Raja Naga Emas barusan, Kaisar Darah Naga tidak lagi ragu, karena aura unik Raja Naga Emas tidak dapat ditiru. Wah, dipercayakan oleh orang lain.
kecantikan seorang dewasa. Kemarilah. Setelah beberapa saat, telapak tangan besar Kaisar Darah Naga tiba-tiba menjadi ilusi, dan dia segera meraih sudut pakaian Xiao Yan dan membawa Xiao Yan menuju peti mati merah tua di langit. Hehe, Xiao Yan memperhatikan adegan ini dan tidak memiliki perlawanan. Jelas bahwa adegan yang dia buat barusan telah menipu orang ini, dan senyumnya hilang. Senior, apa ini? Begitu dia mendekati peti mati merah tua, kekuatan tolak yang sangat kuat menyebar, dan itu agak sulit untuk kekuatan Xiao Yan saat ini. Ini adalah harta klan naga. Aku tidak tahu apa itu, tetapi benda ini memiliki status yang sangat tinggi di antara klan naga, karena benda ini adalah suatu kebetulan. Diperoleh dari Raja Naga di dasar naga. Peringkat Dewa 9 Putra. Keberuntungannya sangat bagus saat itu, kalau tidak aku hanya bisa jatuh dengan kebencian. Kaisar Longswei memandangi peti mati merah tua di depannya, dan berkata perlahan, tetapi suaranya penuh dengan kebanggaan. Dapatkan dari salah satu Raja Naga dari 9 Putra Dewa Naga. Pupil Xiao Yan mengecil ketika mendengar kata-kata itu. Aku takut Kaisar Darah Naga pemberani ini berani mengatakan kata-kata yang begitu berani. Dewa Naga duduk dan berubah menjadi 9 putra, karakter seperti apa mereka? Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu, 9 naga yang lahir dari naga adalah 9 Raja Naga, dan bahkan Raja Naga di peringkat terbawah, tingkat kekuatan itu mungkin sangat menakutkan, dan saya takut bahwa bukan keberadaan Dewa Pertarungan Bintang 5 Kaisar Darah Naga yang dapat bersaing. Oke, aku tidak bisa membuka peti mati merah tua ini. Peti mati ini terawetkan dengan sangat baik, jadi sejak aku mendapatkannya, aku telah mencari cara untuk membukanya. Kata Kaisar bela diri Darah Naga. Apakah kamu tidak membukanya sebelumnya? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, apa yang dikatakan Kaisar Darah Naga itu benar, lagi pula, Xiao Yan bisa mendeteksi garis yang dijahit rapat pada peti mati merah tua, tentu saja itu tidak pernah dibuka. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang, aku juga memiliki sedikit alis tentang peti mati merah gelap ini. Melihat mata panas Xiao Yan, Kaisar Darah Naga tersenyum. Apa sebenarnya ini? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Benda ini sepertinya adalah harta keluarga naga. Itu hanya terkait dengan Dewa Naga 9 transformasi, yang legendaris. Tiba-tiba, dengungan ringan, seperti petir, meledak di telinga Xiao Yan. Tepat ketika dia mengatakan 4 karakter, Dewa Naga 9 transformasi, darah di tubuh Kaisar Darah Naga gemetar tanpa sadar, seolah-olah kata-kata ini memiliki kekuatan sihir khusus. Ini ada hubungannya dengan 9 transformasi Dewa Naga. Mendengar kata-kata Kaisar Darah Naga, hati Xiao Yan dipenuhi rasa ngeri. Apa yang dimiliki Xiao Yan sekarang mungkin adalah Feng Jue dan 9 perubahan Dewa Naga yang paling misterius dan tak terduga. Tapi Xiao Yan tahu bahwa tidak ada keraguan bahwa 9 transformasi Dewa Naga jelas merupakan teknik bertarung kelas dewa, dan batas Feng Jue adalah mengandalkan menelan api suci untuk memanjat, jadi Xiao Yan tidak yakin tentang itu, keduanya untuk sementara apa kekuatan dan kelemahan keterampilan bertarung seni bela diri. Namun, ini mengingatkan Xiao Yan pada Lei di Kennen, yang dikembangkan oleh Master Lei di tubuh Qi Fei. Xiao Yan selalu merasa bahwa kekuatan 9 transformasi Dewa Naga bahkan lebih besar dari Tome Kaisar Guntur. Bagaimana? Apakah kamu tahu tentang 9 transformasi Dewa Naga? Saat suaranya jatuh, Xiao Yan terdiam sebentar, dan Kaisar Darah Naga berkata dengan suara bingung, harta klan naga, yang sekuat raksasa, di dunia, dan sebagainya, nilainya tidak terukur. Saya cukup beruntung untuk melihatnya sekali. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak menghindar darinya. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak bisa mengatakan bahwa dia sedang berkultivasi, jika tidak, Kaisar Darah Naga akan melakukannya, tidak cemburu. Ayo singkirkan hantu dalam diriku terlebih dahulu. Karena aku telah mengkonfirmasi identitasmu, aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Setelah beberapa saat, Kaisar Longswei tidak ragu-ragu dan berkata langsung, keanehan seperti cacing di tubuhnya. Ki hantu telah menyegel dan menekan kekuatannya sendiri, membuatnya menyakitkan. Sebagian besar orang dari keluarga naga memberontak. Tampaknya meskipun pendahulunya adalah manusia, tetapi karena darah naga, mereka tidak berbeda dari keluarga naga. Tapi pendekatan ini, generasi muda secara alami bersedia. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu dengan pria ini, jadi dia mulai secara langsung. Bagaimanapun,
dia memiliki keberadaan gurunya sendiri, pemakan jiwa. Selain itu, berkat Dewa Naga 9 transformasinya sendiri, jika Kaisar bela diri darah naga memiliki pikiran jahat apapun hanya akan merugikan diri sendiri. Leng Busing. Setelah beberapa saat, Fire Heart Heavenly Rock berwarna kaki muncul dari tubuh Xiaoyan, dan dengan mudah menempel pada tubuh Xiaoyan. Pada saat itu, energi hantu aneh seperti cacing, seperti ngengat terbang ke dalam api, terbang dengan cepat, sekarat. Shen Yan menyadari adegan ini, kebanggaan di hati Kaisar Darah Naga juga sedikit dikecewakan. Banyaknya rahasia Xiaoyan juga membuat pria kuat ini sedikit takut, karena pria ini tidak hanya memiliki nafas naga emas. Raja dan bayangan virtual, dan bahkan hal yang paling kuat di dunia, bantuan Shen Yan, ini membuat sikap Kaisar Darah Naga terhadap Xiaoyan banyak berubah. Karena aturan baku di dunia adalah yang kuat dihormati. Tabrakan. Setelah beberapa menit, segel hantu di sekitar tubuh Kaisar Darah Naga berubah menjadi ketiadaan di bawah api suci Xiaoyan. Tiba-tiba, tubuh tua Kaisar Darah Naga yang dulu mulia dipenuhi dengan embusan energi. Napas dalam-dalam, jejak fluktuasi tirani menyebar, seperti naga sungguhan, membuat orang gemetar. Benar saja, gelombang belakang sungai yang semendorong gelombang depan. Seharusnya ada darah naga di tubuhmu, kan? Setelah nafas, Kaisar Naga Darah menatap Xiaoyan, dan melalui tindakan Xiaoyan barusan, dia juga mencium bau yang sama, tapi Xiaoyan kekuatan darah naga di tubuhnya sedikit lebih rendah daripada darah naga di tubuhnya sendiri. Senior, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pikirannya bergerak, dan dia tersenyum. Keberuntungan dalam peti mati ini diberikan kepadamu, tetapi sekarang lebih baik untuk memecahkan peti mati terlebih dahulu. Adapun darah naga, jangan khawatir. Karena aku juga ingin melihat apa yang ada di peti mati ini. Begitu suara itu jatuh, tubuh manusia Kaisar Darah Naga menghilang secara langsung, dan tubuh naga Qian menembus langit. Kekuatannya tersapu. Leng berdengung. Setelah beberapa napas, peti mati merah gelap dikelilingi oleh garis-garis halus, dan kemudian ledakan energi merah tua tiba-tiba muncul, seolah-olah diprovokasi oleh Kaisar Darah Naga, dan secara otomatis melindunginya. Dulu, aku tidak bisa membantumu, tapi sekarang, Anda tidak punya kesempatan. Petik 2. Nak, bantu aku dengan api suci. Dalam sekejap, dengan raungan yang memekakkan telinga, Kaisar Darah Naga berteriak. Huoxin Tianyan, pergi. Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera kristal api suci jatuh, dan sumber api suci yang sangat murni berkumpul di atasnya. Ho ho ho. Dengan bantuan sumber Xiaoyan Shen Yan, semburan api naga yang sangat panas diam-diam merembes keluar dari kepala naga Kaisar Darah Naga. Naga api. Napas naga. Ini adalah metode yang dikuasai oleh beberapa naga ortodoks. Api naga berbeda dari api biasa. Ini terdiri dari kekuatan pembangkit tenaga naga. Api naga adalah energi api khusus yang dapat membakar bahkan kekosongan, dan nafas naga luar biasa. Naga serangan api, dapat dikatakan tanpa ragu-ragu, dua jenis serangan yang ditampilkan oleh ras naga ortodoks memiliki kekuatan penghancur. Api suci kuning bersahaja Long Yan dan Xiaoyan baru saja bergabung. Di tanah tandus ini, sentuhan ketidakpedulian muncul, dan bahkan seluruh kekosongan menjadi gelisah dan gemetar, seolah-olah itu akan diberikan kepada kekuatan yang begitu menakutkan di kapan saja. Benar-benar musnah. Api naga, hancurkan aku. Raungan dikeluarkan, dan Long Yan tiba-tiba bergegas menuju peti mati merah gelap dengan momentum guntur. Hei! Tidak peduli seberapa tirani pertahanan peti mati merah tua itu, di bawah kerjasama yang kuat dari keduanya, itu dikalahkan dalam sekejap. Akhirnya, apakah kamu akan membukanya? Melihat keruntuhan terus-menerus, garis merah gelap di sekitar peti mati merah tua dibakar oleh Long Yan, dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tabrakan. Dengan suara, peti mati merah tua itu langsung terkena serangan itu, dan segera riak merah tua muncul, menyebabkan Xiaoyan dan Kaisar Darah Naga mundur selangkah. Berhasil. Karena sangat terkejut, tubuh naga dari Kaisar Darah Naga menghilang dan memulihkan tubuh manusia, tetapi berkata dengan napas lemah. Boom! Dalam sekejap, di peti mati merah tua, batu merah tua seperti tutup perlahan jatuh dan jatuh ke tanah, dan kekosongan ini juga dipenuhi dengan suasana sunyi, bahkan pemandangan yang kabur. Gambar tiba-tiba muncul dari di atas peti mati merah tua dan masuk ke dalam garis pandang Xiaoyan. Gambaran itu perlahan menjadi jelas,
Tapi hati Xiao Yan sangat terkejut. Dalam gambar itu, ada seorang pemuda, sombong dan arogan, dengan pembawaan yang luar biasa, dan bahkan napas di sekujur tubuhnya mengungkapkan penindasan atasan. Transformasi ketiga Dewa Naga, mengubah lengan naga. Dalam sekejap, suara keras yang menyerupai raungan binatang muncul. Saat suara itu jatuh, sisik naga muncul di lengan pria dalam gambar, dan segera membungkus lengannya sepenuhnya. Tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa dengan munculnya adegan ini, lengan pria ini sungguh kekuatan penghancur yang kejam, terkandung di atas, sungguh menggetarkan hati. Dan di depannya, ada binatang buas kuno. Binatang buas ini, Xiao Yan tahu bahwa itu adalah Tianjiao 5 warna yang sebanding dengan kekuatan bintang 6 manusia yang bertarung abadi. Naga banjir langit 5 warna. Ini adalah binatang alien kuno yang mampu berevolusi menjadi ras naga sungguhan, bagaimana mungkin? Melihat pria agung dan naga banjir berwajah biru besar di gambar, Kaisar Darah Naga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan jalan. Keduanya sepertinya berkelahi. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Yan menjadi tegang, mengungkapkan gambar kosong ini, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat terang dan menakutkan dalam gambar. Sepertinya tidak berkelahi, tetapi menghancurkan secara sepihak. Kaisar Darah Naga kehilangan suaranya seolah-olah dia tiba-tiba melihat sesuatu, tetapi ketika matanya tertuju pada pemuda itu, penindasan dari lubuk jiwanya perlahan menyebar. Perubahan ketiga dari Dewa Naga, lengan naga. Saat suara itu jatuh, sisik naga biru pekat di telapak tangan pria berwajah biru itu tiba-tiba menonjol. Sisik naga itu sangat ganas, dan mereka membentuk kekuatan yang sangat tirani. Pertahanan aura asrama setebal gunung, dan mengandung fluktuasi menakutkan yang cukup membuat jantung berdebar kencang. Transformasi kelima Dewa Naga, Cakar Dewa Naga. Dalam sekejap, pria itu langsung melangkahi transformasi keempat Dewa Naga, dan raungan yang melintasi langit muncul dari mulutnya. Weng berdengung. Dengan suara pria berwajah biru, lengan yang sudah ditutupi sisik naga biru tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga biru setinggi 1000 kaki. Sisik naga Cian tertutup rapat pada cakar naga Cian, dan di bawah penutup sisik naga, seluruh ruang mengungkapkan fluktuasi getaran yang tidak dapat dijelaskan. Dalam sekejap, cakar naga menutupi langit dan matahari, dan mengandung aura tirani yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tabrakan. Dengan munculnya adegan ini, pria berwajah biru itu tidak ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba mengepal, dan cakar naga tiba-tiba membanting langsung ke Tianjiao 5 warna di depannya, membiarkan Tianjiao 5 warna berada di sana tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia benar-benar dihancurkan olehnya dalam sekejap, dan bahkan jika kekuatan apapun tidak melarikan diri, itu benar-benar dihancurkan olehnya. Bang bang bang, kekosongan itu pecah, dan gambar itu perlahan menjadi kabur, tetapi Xiao Yan jelas bahwa ini adalah keberadaan nyata, jelas bukan ilusi. Transformasi ketiga dan kelima dari Dewa Naga 9 transformasi, yang paling berharga dari Dewa Naga. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, bahkan dengan kekuatan Kaisar Darah Naga Wuxian Fighting Immortal, dia tidak tahan. Hidup dalam ketakutan. Transformasi ketiga Dewa Naga sebenarnya memiliki kekuatan tirani seperti itu. Setelah berubah menjadi lengan naga, kemunculan sisik naga meningkatkan kekuatan penghancur lengan dengan kelipatan geometris. Dan transformasi kelima Dewa Naga, kekuatan penghancur cakar naga, aku takut cukup untuk membuatku menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di kelasku. Adegan itu benar-benar menghilang, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika pamannya Jin Longwang pergi, dia menyerahkan rute kultivasi Dewa Naga 9 transformasi kepada dirinya sendiri. Tetapi bahkan dengan tingkat kekuatannya, Xiao Yan hanya diberikan 5 transformasi Dewa Naga pertama. 4 transformasi terakhir benar-benar dilindungi oleh klan naga, tetapi jika Xiao Yan benar-benar menguasai 5 transformasi Dewa Naga, dia mungkin akan menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Ling Feng, tidak layak disebut. Lupakan saja, aku tidak bisa mengunyah terlalu banyak, jadi mari kita selesaikan ini dulu. Lagi pula, aku baru saja memahami transformasi kedua Dewa Naga, dan aku cukup jauh dari hal-hal itu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo lakukan, aku akan menyingkirkanmu dari sini, dan aku akan pergi dari sini." Setelah Sun Si, pikiran Kaisar Long Sui bergerak dan berkata kepada Xiao Yan, "Terima kasih, senior." Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Begitu dia selesai berbicara,
tubuhnya melayang di udara. Pergi menuju peti mati merah gelap yang dibuka. Menurut persepsi Xiaoyan, gambar tadi sepertinya berhubungan dengan sesuatu di peti mati, dan benda ini ada di peti mati. Sisi, ketika tubuh Xiaoyan hanya beberapa meter dekat dengan peti mati merah tua, tekanan yang berasal dari garis keturunan tiba-tiba muncul. Long Wei, setelah menyadari adegan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan ragu. Kekuatan ini bukan darah klan Xiaonya sendiri, tetapi agak seperti darah naga yang diserap oleh dirinya sendiri karena dia mengolah transformasi Dewa Naga. Turun, sadar akan tekanan Mo Qiang ini, mata Xiaoyan menjadi merah dan dia meraung, jari-jarinya menggenggam erat dan gelombang kegilaan meresap. Orang ini memiliki pikiran yang tegas. Tampaknya Raja Naga Emas juga memiliki firasat tentang Perang Dunia Kedua dan malapetaka klan naga. Kuharap kali ini, klan naga benar-benar bisa menjadi bersatu. Jika tidak, 9 Raja Naga akan memerintah diri mereka sendiri, dan klan naga akan. Itu hanya akan perlahan terkikis oleh kekuatan lemah lainnya. Melihat penampilan Xiaoyan, Kaisar Darah Naga berkata dengan lega. Merayap, Xiaoyan meronta selama sekitar 5 menit, dan tekanan itu segera disapu oleh Xiaoyan. Tetapi keadaan Xiaoyan saat ini juga sangat buruk, berkeringat deras, dan tubuhnya penuh aura. Itu juga karena dari langkah ini yang menjadi lemah. Apa ini? Setelah melakukan semua ini, peti mati merah gelap menjadi sunyi, tetapi di ruang dalamnya, ada benda seukuran ibu jari seperti daun, berdiri dengan tenang di dalam peti mati. Itu adalah item yang agak kabur, tetapi di atasnya, beberapa garis indah tampaknya telah diukir oleh seseorang yang sedang bermeditasi, memancarkan paksaan tanpa akhir, diam-diam menembus peti mati. Ini, skala dominasi. Sadar akan keterkejutan Xiaoyan, sosok Kaisar Darah Naga tiba-tiba datang ke sisi Xiaoyan, namun suaranya kehilangan suaranya saat melihat benda-benda itu berdiri di dalam peti mati. Timbangan dominasi. Xiaoyan mau tidak mau terkejut saat mendengar kata-kata itu. Xiaoyan tahu bahwa yang disebut 9 putra yang lahir dari naga adalah setelah jatuhnya Dewa Naga, dan kekuatannya dibagi menjadi 9 keturunan, sehingga membentuk 9 Raja Naga dengan status tertinggi di antara klan naga. Di antara 9 Raja Naga Emas dan Perak secara alami menempati peringkat pertama dan kedua, keduanya adalah yang tertinggi dalam hal kekuatan dan prestise di antara klan naga. Selain itu, 7 Raja Naga lainnya juga memiliki dewa dan hantu, teror terukur. Baxia juga merupakan salah satu dari 7 Raja Naga, dan dia juga memiliki peringkat yang relatif dekat di antara 7 Raja Naga. Baxia, tubuh pria ini sangat misterius, tetapi dia muncul sebagai pria muda sepanjang hari, dan dia adalah pria kuat yang menguasai atribut air. Di peringkat teratas, untuk skala penguasa, aku khawatir itu memiliki kekuatan banyak Underlord. Dan yang paling penting, jika Anda ingin mengolah transformasi ketiga Dewa Naga, Anda harus memiliki naga Raja Naga. Sisiknya bagus. Tepat ketika Xiaoyan bingung, Master of Soul Eater berkata, ternyata ada rahasia seperti itu. Xiaoyan mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu. Lakukan. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak ragu-ragu, matanya menjadi aneh, telapak tangannya dibungkus dengan kekuatan api suci, dan dia segera mengulurkan tangannya langsung pada skala tiran. Kamu bajingan, ini adalah skala dominasi. Baxia terletak di depan 9 Raja Naga dari klan naga. Bukankah kamu meminta jalan buntu? Melihat Xiaoyan begitu ceroboh, Kaisar Darah Naga tidak bisa tidak membantu mengaum, dan setelah beberapa saat, yaitu, siap membantu Xiaoyan. Weng berdengung. Telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh sisik berwarna biru, dan rasa sesak napas memenuhi tubuh Xiaoyan, seolah-olah dia terseret ke dasar lautan dan menjadi sulit bernapas. Tabrakan. Tepat ketika Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya, cincin api Kaisar, Xiaoyan, yang telah lama diam, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan pola emas kusam muncul dengan tenang. Pola emas perlahan-lahan menguraikan bentuk yang agak tidak jelas, dan bentuk ini langsung digariskan menjadi naga yang sangat indah, seperti versi miniatur Raja Naga Emas. Petik 2. Petik 2. Dengan adegan yang tiba-tiba ini, timbangan dari Tuan Tanah menjadi sunyi, dan dengan mudah ditundukkan oleh Xiaoyan. Pada saat itu, cincin api Kaisar, juga kembali ke kedamaian, tetapi cincin Kaisar Yan, yang sudah terlalu lama diam, akhirnya saat ini, ujungnya terungkap.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.